teman-teman, apa kabar? Video ini akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu Imbal Dagang. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu Imbal Dagang? Mengutip dari website Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, imbal dagang adalah cara pembayaran yang mewajibkan penjual untuk mengimpor barang dari pembeli sejumlah nilai atau persentase tertentu dari harga barang ekspornya. Di zaman modern ini, imbal dagang menjadi sarana alternatif penataan penjualan internasional ketika cara pembayaran konvensional menjadi sulit, mahal, atau tidak tersedia. Imbal dagang mirip dengan barter. Prinsip imbal dagang adalah memperdagangkan barang dan jasa untuk barang dan jasa lain ketika mereka tidak dapat diperdagangkan untuk uang. Nah, lalu bagaimana imbal dagang bisa terjadi? Imbal dagang menjadi solusi bagi eksportir ketika pemerintah membatasi konvertibilitas mata uangnya untuk menjaga cadangan devisa yang akan digunakan untuk melayani komitmen utang internasional dan membayar impor penting. Ketika suatu negara memiliki konvertibilitas mata uang yang buruk, yang berarti sulit untuk menukarnya dengan mata uang lain atau penyimpan nilai, hal ini menimbulkan risiko dan hambatan untuk berdagang dengan negara asing yang tidak membutuhkan mata uang domestik. Pada situasi inilah imbal dagang dibutuhkan. Kemudian, kita akan membahas sejarah terjadinya imbal dagang di era modern. Imbal dagang muncul pada tahun 1960 sebagai cara Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur untuk membiayai impor mereka karena mata uang mereka umumnya tidak dapat dikonversi. Teknik ini kemudian populer selama tahun 1980 di kalangan negara berkembang yang kekurangan cadangan devisa yang dibutuhkan untuk membeli impor yang diperlukan. Perkiraan persentase perdagangan dunia yang ditutupi oleh kesepakatan imbal dagang berkisar antara 8 hingga 10%. Namun, angka pastinya tidak diketahui karena saat ini likuiditas pasar keuangan internasional meningkat dan konvertibilitas mata uang lebih luas. Selain itu, lonjakan jangka pendek dalam volume imbal dagang dapat mengikuti krisis keuangan berkala. Misalnya, aktivitas imbal dagang meningkat setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan banyak negara-negara Asia dengan sedikit mata uang untuk membiayai perdagangan internasional. Dalam rezim moneter ketat yang mengikuti krisis 1997, banyak perusahaan-perusahaan Asia kesulitan mendapatkan akses kredit ekspor untuk membiayai perdagangan internasional mereka sendiri, sehingga mereka beralih ke satu-satunya pilihan yang tersedia, yaitu imbal dagang. Selain itu, terkadang calon eksportir mungkin harus terlibat dalam teknik imbal dagang untuk mendapatkan akses ke pasar internasional tertentu. Pemerintah negara-negara berkembang terkadang bersikeras pada sejumlah imbal dagang. Tujuannya adalah untuk menguntungkan produsen domestik dengan meningkatkan ekspor negara berkembang tersebut. Contohnya, semua perusahaan asing yang dikontrak oleh lembaga negara Thailand untuk pekerjaan yang berbiaya lebih dari 500 juta baht diminta untuk menerima setidaknya 30% dari pembayaran mereka dengan produk pertanian Thailand. Imbal dagang telah berkembang menjadi beragam kegiatan yang dapat dikategorikan menjadi 5 jenis berbeda, yaitu barter, imbal beli, offset, alih dagang, dan kompensasi atau pemberian kembali. Barter adalah pertukaran langsung barang dan atau jasa antara dua pihak tanpa transaksi tunai. Imbal beli atau counter purchase adalah perjanjian pembelian timbal balik, yaitu ketika perusahaan setuju untuk membeli sejumlah bahan kembali dari negara yang membuat penjualan. Offset mirip dengan imbal beli. Perbedaannya adalah suatu pihak bisa memenuhi kewajiban dengan perusahaan mana saja di negara yang membuat penjualan. Alih dagang atau switch trading mengacu pada adanya lembaga dagang pihak ketiga yang membeli kredit imbal dagang dari suatu perusahaan dengan harga diskon dan menjualnya dengan profit ke perusahaan lain yang dapat menggunakannya lebih baik.
Kompensasi atau pembelian kembali atau buyback terjadi ketika suatu perusahaan membangun pabrik di suatu negara dan setuju untuk mengambil persentase tertentu dari hasil pabrik sebagai bagian pembayaran pada kontrak. Nah, itu tadi materi mengenai imbal dagang. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.